Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa Go Healthy dimanapun Anda berada, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinla menyambut Anda dan senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Tentunya semoga Anda dalam keadaan sehat. Kalaupun tidak, jangan khawatir. Bagi Anda yang belum terkendali kolesterolnya, tensinya, gula darahnya, kalau Anda mau solusi langsung, caranya gampang sekali. Silakan email riwayat kesehatan Anda di sini dan Anda bisa datang ke studio dapat solusi langsung. Nah pemirsa, kita akan kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan untuk hari ini. Ada Mas Boyke dan Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Bapak Indo, apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Pak, sebelum itu kita ada beberapa pernyataan. Pastinya Bapak punya ada pengalaman karena pernyataan ini mirip-mirip Pak dengan kondisi Bapak. Tinggal dijawab benar atau salah. Kalau benar 2 kali, dapat hadiah. Kita mulai Pak ya. Oke pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Diabetes bisa sembuh jika gula darah turun. Pak Indo, ini benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah Pak? Karena diabetes itu terus ada. Walaupun gulanya turun, tapi kalau kita pola hidupnya masih belum bagus, akan tiba-tiba naik lagi. Jawaban Pak Indo tepat, tapi pernyataan ini memang salah. Ya. Jadi pemirsa, yang namanya penyakit diabetes itu kalau sekali kita kena, maka dia tidak akan sembuh dan membutuhkan pengobatan seumur hidup. Ingat, diabetes adalah induk dari berbagai macam penyakit. Bayangkan induk. Nanti kalau tidak diobati, komplikasinya yang kita takutkan. Mulai dari stroke, serangan jantung, kemudian gagal ginjal, bahkan sampai pada gangguan kesuburan, gangguan keperkasaan. Jadi, jelas ya, diabetes membutuhkan pengobatan seumur hidup. Jadi pemirsa, saya ulangi sekali lagi ya, bahwa diabetes bisa sembuh jika gula darah turun. Jawabannya salah. Oke, selanjutnya ini dia pernyataannya, bahwa obat pengencer darah bisa mengatasi stroke. Bapak Indo, ini benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah Pak? Karena stroke itu bukan hanya masalah darah yang kental, tapi ada kolesterol, tensi tinggi, gula darah juga tinggi. Jadi jawabannya dari Pak Indo sudah tepat karena memang pernyataan mengenai obat pengencer darah bisa mengatasi stroke itu merupakan pernyataan yang salah pemirsa. Stroke ini sendiri kan merupakan penyakit kegawat daruratan yang ditandai dengan gangguan pembuluh darah bisa tersumbat, bisa pecah pembuluh darah. Jadi stroke ini ada 2 macam nih pemirsa. Stroke sumbatan, stroke pecah pembuluh darah. Biasanya pada stroke sumbatan, dokter memang akan meresepkan obat pengencer darah. Tetapi pada stroke pecah pembuluh darah, justru dengan mengonsumsi obat pengencer darah itu bisa berakibat fatal. Bisa bayangin, berarti perdarahannya bisa jadi sampai tidak bisa berhentikan. Jadi itu mengapa untuk pemirsa di rumah, kalau ada orang di sekitar Anda, jangan sampai Anda deh gitu ya, mengalami serangan stroke, itu nggak boleh langsung main asal kasih obat sendiri. Harus diperiksakan ke rumah sakit terdekat, dilakukan pemeriksaan untuk tahu stroke yang terjadi pada tubuh Anda, ini stroke penyumbatan atau stroke pecah pembuluh darah. Nah, obat pengencer darah hanya boleh Anda konsumsi apabila memang sudah dianjurkan oleh dokter. Tidak boleh atas keinginan mandiri ataupun berdasarkan kata orang, berdasarkan pengalaman orang lain. Tidak boleh. Nah, pemirsa, bahwa obat pengencer darah ini bisa mengatasi stroke, ternyata jawabannya adalah salah. Oke Bapak Indo, bagus sekali. Benar 2, berhak untuk dapat hadiah. Benar ya Mas Boyke? Nah, dapat Ini hadiah. hadiahnya. Pak, ini dapat hadiah. Nanti kejutan. Isinya apa? Silakan dibuka nanti ya. Terima Pak, kasih. pernyataan-pernyataan tadi sudah pasti menimbulkan memori lama Pak ya. Iya. Sedikit mengupas kehidupan Bapak dulu, perjuangan Bapak sudah kena diabetes sejak umur 34 tahun Pak. Jadi mari kita lihat perjuangan kehidupan dari Bapak Indo, bagaimana penyakit yang dideritanya saat ini, stroke, menimbulkan gejala sistem begitu melumpuhkan kehidupannya. Ini dia cerita dari Bapak Indo Sugianto. Indo Sugianto, sejak muda, dirinya memang sudah mengetahui punya diabetes. Hal ini disertai dengan berat badannya yang kian menurun. Menurut Indo, saat itu berat badannya turun sebanyak 10 kg, padahal makannya normal.
bahkan porsi makannya cenderung lebih banyak. Namun, ketika dicek oleh dokter, ternyata kadar gula darah Indo sudah sangat tinggi, yakni mencapai angka 627. Masalah Indo tak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun kemudian, ia juga dikatakan mengalami masalah dengan hipertensi dan kadar kolesterol yang tinggi. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2021. Ketika makan siang, tangan kanan Indo tiba-tiba terasa lemas, hingga tidak kuat mengangkat sendok. Bahkan, untuk berdiri saja rasanya sangat lemas. Alhasil, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Indo mengalami stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Hari ini, apa gejala-gejala yang masih tersisa, Pak? Anggota tubuh yang terkena stroke itu masih agak berat dan kaku. Oke, di bagian mana, Pak? Kalau boleh lihat. Bagian tangan dan kaki. Tangan kalau coba diangkat semaksimal mungkin, Pak. Nah, kalau misalnya menggenggam juga jarinya masih kaku. masih kaku. Jadi dilihat ya, Mas Boyka ya, masih, Iya, masih diseret yang sedikit ya. sebelah kanan. Pak, ini kan yang kena sisi kanan. Sisi Disalahkan, kanan Pak. tuh sisi dominannya Bapak ya? Iya. Berarti Iya. banyak pekerjaan yang terganggu dong Pak Iya. berarti? Oke, silakan Pak, Iya, kembali silakan, lagi. Pak. Oke, mau saya bantu? Oke, jadi kalau kita lihat pemirsa, ini semoga jadi pelajaran buat kita ya. Iya, betul. Selagi kita masih bisa jalan normal, itu adalah berkah yang sangat besar sebenarnya Pak Indo ya. Iya. Tapi waktu stroke menyerang, rasanya bagaimana tuh Pak? Waktu Bapak lagi makan siang tentunya di tempat publik atau umum kan ya. Orang-orang melihat, orang-orang juga panik. Perasaan Bapak sendiri waktu itu bagaimana? Ya, waktu itu masih belum terpikir, kirain karena kurang fokus, karena belakangan seminggu terakhir kurang tidurnya, itu paling 2-3 jam. Saya pikir kurang fokus dan nggak konsen gitu. Jadi sendoknya jatuh. Tiba-tiba tangan mau ngegerakin mouse itu nggak bisa. Baru saya kaget. Pas berdiri, kaki juga udah lemes. Sehingga kembali jatuh ke kursi. Baru saya sadar bahwa saya kena stroke. Pastinya ini ada gejala lainnya, misalnya tidurnya sekarang bagaimana Pak? Tidur sekarang kurang bisa nyenyak karena tengah malam sering terbangun karena pipis. Oh masih sering buang air kecil di malam hari Pak? Iya, bisa 2 kali. Jadi untuk kembali tidur lagi jadi lama. Kita tadi lakukan pemeriksaan secara aktual. Kita pengen lihat bagaimana kondisi Bapak Indo dan bagaimana dan apakah artinya terhadap kondisi kesehatannya saat ini. Mari kita lihat pemirsa. Iya, jadi kita sama-sama lihat ya di sini tensinya Bapak nih masih belum terkendali nih Pak. Ada di angka 152/84. Berarti masih masuk ke dalam kategori hipertensi. Saat ini ada konsumsi obat Pak? Secara rutin? Ada. Nah, berarti harus ada upaya tambahan nih Pak untuk mengendalikan tekanan darah. Nah, sebenarnya pemirsa di rumah selain ada tensi yang tinggi, Bapak Indo dulunya juga punya diabetes, betul ya Pak ya? Betul. Lalu disusul dengan hipertensi, disusul dengan kolesterol tinggi. Iya. Dan memang saat ini sudah pengobatan rutin, tapi tensinya kita sama-sama lihat masih belum terkendali nih Pak. Pak Indo ini sudah mengubah pola hidup. Kemudian juga sudah mengkonsumsi obat dokter. Ya kan? Tapi masih untuk dilengkapi sebenarnya bisa membantu teknologi. Karena kita tidak lepas daripada teknologi. Yaitu teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi apa? Teknologi laser pastinya. Nah, kalau misalkan Bapak menggunakan teknologi laser, manfaatnya selain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah ya, tentunya tekanan darah bisa menjadi lebih terkendali. Dengan tekanan darah yang lebih terkendali, tentunya kita mau mencegah stroke berulang. Bapak tahu kan stroke itu bisa berulang? Iya. Nah itu. Lalu kita juga mau mencegah komplikasi-komplikasi yang lain. Ini penyumbatan ada terjadi di pembuluh darah di otak, bukan berarti nggak terjadi Pak di pembuluh darah lain. Nah itu mengapa Bapak dan pemirsa di rumah yang sudah mengalami komplikasi, ayo gunakan teknologi laser untuk mencegah komplikasi lain dan komplikasi berikutnya. Itu yang pertama. Akan lebih baik lagi nih untuk pemirsa di rumah yang masih muda-muda, yang memang belum ada hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Semoga belum ada, ya gunakan teknologi laser sekarang juga agar kualitas darah dan pembuluh darah kita terjaga sampai usia lanjut. Stroke memang merubah kehidupan normal penderitanya, tapi jangan menyerah, harus ada upayanya. Salah satunya dengan menggunakan dokter laser dan equilaser. Mari tingkatkan kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun equilaser dari Gogomol. Praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja.
Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Penggunaan rutin bermanfaat bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi. Dia mencegah stroke dan jangan sampai kejadian stroke berulang. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EQ Laser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana? Sampai saat ini, anak-anak muda udah sadar belum bahwa ternyata kita, anak-anak muda, bisa kena diabetes. Bapak Indo kena diabetes umur 34 tahun, produktif, harus menikmati hidup dengan istri dan anak, tapi diabetes hadir dalam kehidupannya. Bapak Indo, kalau saya tanya, saat ini minum obat apa aja, Pak? Minum metformin. Sama suntik insulin. Oke. Iya. Obat kolesterol juga ada, Pak ya? Kolesterol ada. Oke, berarti obat untuk gula darahnya ada berapa macam, Pak? Ada 2 macam. Ada 2 macam. Satu yang sebelum makan, bareng makan. Iya. Yang satu lagi setelah makan. Oke, berarti ini mengenai jarak konsumsi obat, Pak ya? Iya. Nah, ini dia pemirsa, tahukah Anda bagaimana kita bisa menentukan dan juga bagaimana penjelasannya jarak mengkonsumsi obat, terutama obat diabetes? Mbak Prati, tolong jelasin ya. Iya, dalam hal ini yang akan saya bahas ini adalah obat metformin ya Pak ya. Obat metformin ini biasa dikonsumsi dan diresepkan oleh dokter untuk Anda yang mengalami kadar gula darah tinggi yang belum terkendali. Ingat, yang pertama adalah konsumsi obat metformin hanya atas anjuran dokter. Jangan mengonsumsi itu atas keinginan sendiri ataupun atas kata orang. Lalu terlebih lagi biasanya dokter akan menganjurkan untuk dikonsumsi setelah makan. Bapak konsumsinya setelah makan? Iya, betul. Nah, berbicara setelah makan, sebenarnya obat tersebut harusnya dikonsumsi kurang lebih tepat setelah makan, bisa 5 menit sampai kurang dari 2 jam setelah makan. Kenapa? Karena apabila sudah melebihi 2 jam, contoh nih udah makan 2 jam kemudian baru konsumsi obat tersebut, maka itu tidak bisa terhitung setelah makan. Karena pada saat melebihi batas 2 jam, maka lambung ini sudah mengalami pengosongan. Ketika lambung sudah mengalami pengosongan, maka efektivitas obat itu pun akan terganggu. Jadi untuk pemirsa di rumah nih, kalau misalkan disuruh minum obat setelah makan, kalau misalnya udah lewat dari 2 jam setelah makan, itu bukan setelah makan nih. Alhasil otomatis Anda harus makan lagi. Bisa konsumsi makanan dengan porsi ringan atau porsi kecil tepat sebelum Anda mau mengonsumsi obat tersebut. Nah, terlebih lagi nih, karena obat metformin contohnya ya dikonsumsi setelah makan, maka makanan yang Anda konsumsi itu bisa loh berinteraksi dengan obat tersebut. Jadi saran saya apabila Anda ingin mengonsumsi obat metformin, hindari beberapa jenis makanan berikut ini. 1, makanan dengan serat tinggi karena dapat menurunkan efektivitas obat metformin. Lalu yang kedua, makanan dengan kadar lemak yang tinggi. Yang ketiga, alkohol. Dan yang keempat adalah jeruk bali. Bapak Indo, kalau bisa disalahkan ya, Bapak salahkan satu penyebab utama. Bapak terkena diabetes dan juga komplikasinya menjadi stroke, itu apa Pak? Pola makan yang Pola makan. salah. Kenapa pola makannya Pak? Saya senang makanan bersantan. Oke. Berapa kali sehari kalau bisa tanya? Bisa 2 kali. Rutin setiap hari Pak? Ya enggak sih, tapi sering sekali. Gorengan juga dimakan Pak? Gorengan juga. Minuman manis? Soft drink ya. Soft drink. 1 hari sekali, sering. Dan kebetulan nih Bapak dulu pernah bekerja di satu perusahaan yang memproduksi energy drink, benar Pak ya? Betul. Dan Bapak minum katanya setiap hari tuh energy drinknya? Iya, hampir tiap hari. Itu kenapa Pak?
Ya karena saya kerja malam shift supaya tidak ngantuk. Oh, oke. Jadi Bapak kerjanya kebanyakan di malam hari. Iya. Ngantuk, Bapak minum segar kembali, Pak. Iya. Dan pola makan di siang hari ini berantakan juga. Bapak 1 bulan pertama itu Bapak di tempat terus ya? Iya. Berarti buang air kecil dan buang air besar dibantu oleh siapa, Pak? Sama keluarga, istri, sama anak. Nah. Ya berat sekali memang. Jadi ada perasaan, jadi ya harga diri itu jadi agak terganggu. Ya, jadi merasa ya lemah gitu, jadi manusia lemah, tidak berdaya. Siapa orang yang paling berjasa untuk Bapak saat ini? Istri. Istri. Iya. Kenapa dia berjasa, Pak? Ya dia peduli sama saya, mau merawat, ngasih support segala kesulitan yang saya alami. Istri juga kena diabetes, Pak ya? Betul? Baru-baru ini. Baru-baru ini, Pak. Iya. Sekarang ibunya sudah menderita diabetes karena biasanya kalau satu pola makannya di rumah hampir kurang lebih sana, tinggal duluan yang mana? Suami dulu diabetes, kemudian sekarang istri. Artinya betul-betul harus mengubah pola makan, pola hidup. Ya, dan harus selalu berusaha di dalam otak itu adalah bagaimana supaya darah kita itu nggak kental akibat gula. Selain mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, tentunya kita juga bantulah. Bantu dengan apa? Bantu dengan teknologi. Dan teknologi laser ini kan bisa dipakai sama-sama. Bapak juga nanti bisa menggunakan untuk mengatasi supaya stroke-nya tidak berulang dan cepat penyembuhannya. Karena di samping teknologi laser juga ada teknologi yang bisa membantu juga memulihkan kembali otot-otot dan syaraf Bapak yang terganggu akibat stroke. Ya, tidur Bapak juga nanti akan bisa pulih. Betul. Ya, kemudian juga Bapak bisa lebih happy. Ya, dan satu juga kepada istri, ya istri juga jangan sampai terjadi stroke. Ya, jangan sampai terjadi penyumbatan lagi. Yaitu teknologi laser. Teknologi laser ini bagaimana dia bisa membantu penggumpalan darah akibat diabetes tadi, ya kan cenderung menggumpal tuh, yang dinamakan dengan trombus. Trombus itu akan dipecah, Pak, ya. Dan penggumpalan juga akan dicegah oleh sinar yang merahnya. Lalu sinar birunya, nih Bapak perlu banget untuk sinar birunya. Untuk apa? Dia akan mengaktifkan kembali nitric oxide sehingga pembuluh darahnya lebih elastis. Ya, akibatnya apa? Tekanan darah yang selama ini masih tinggi juga bisa turun. Gulanya itu akan diubah di mitokondria menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar gula turun, kadar kolesterol turun, tapi energi kita bertambah. Pada orang-orang diabetes, orang-orang stroke biasanya lemah. Ya, nah dia jadi akan lebih segar. Ya. Sinar kuningnya dia akan membuat tidurnya lebih nyenyak dan lebih happy. Nah itu dengan bantuan teknologi laser. Di samping tentunya pola hidup sehat, check up ke dokter. Nah nantinya sinar laser ya menyinari pembuluh darah. Di sini tuh ada 2 pembuluh darah besar, Pak. Sama ada titik-titik akupuntur. Ketika disinari apa manfaatnya? Yang pertama, pembuluh darah Bapak akan optimal menghasilkan nitric oxide yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsinya apa? Dia ngebuka pembuluh darah, Pak. Kalau ngebuka otomatis nih Pak, yang terjadi adalah tekanan darah menjadi lebih stabil. Nah selain itu dia punya ekstensi nih Pak. Bapak bisa lihat ya Pak ya, digunakan di dalam rongga hidung. Jadi gunanya apa? Gunanya yang tadi sudah saya jelaskan dan Mas Boyke jelaskan, ini ibarat kata ngebuka pembuluh darah yang ada di kepala. Kan stroke ini sendiri kan gangguannya pada otak ya Pak ya. Jadi ketika aliran darah dan pembuluh darah dan kualitas darah ini kita tingkatkan terutama di area kepala, maka nantinya sel-sel yang menyusun otak kita itu mendapatkan nutrisi dan oksigen secara maksimal Pak. Hasil regenerasinya bisa kembali menjadi lebih maksimal. Titik-titik akupuntur yang ketika distimulus itu dapat membawa rasa rileks Pak buat Bapak. Jadi Bapak tidur pun menjadi lebih mudah, rasa-rasa cemas yang mungkin sering dialami oleh penderita stroke itu bisa diminimalisir. Jadi dari kualitas darah sudah, kualitas pembuluh darah sudah. Nah sekarang ke pergerakannya nih Pak. Kalau saya lihat Bapak tadi tangannya masih kaku, betul ya Pak ya? Masih belum bisa ngancing baju sendiri pakai tangan kanan kan. Nah bisa nih Bapak latihannya tuh contohnya kayak gini, ditekan 1, kita sama-sama Pak, 2, 3, 4. Nah, lakukan ini berulang-ulang kali, kurang lebih 10 kali. Ini selain melatih pergerakan juga melatih koordinasi nih Pak sebenarnya. Lalu ada lagi nih, kalau bahu nih, boleh nih Bapak pakai tangan yang sehat, pakai sisi yang sehat, ya kan, dibantu dinaikin ke atas.
Nah, kayak gitu Pak. Oke. 1, 2, lakukan sebanyak 10 kali. Pemirsa di rumah juga bisa contoh nih. Kalau misalkan mau lebih maksimal lagi, pakai teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi di satu sisi Bapak pergi fisioterapi secara rutin ke rumah sakit, tapi Bapak juga latihan di rumah. Bisa menggunakan gerakan-gerakan yang tadi sudah saya ajarkan Pak. Nah, ditambah lagi dengan menggunakan teknologi NMES, terutama pada sisi yang mengalami kelemahan. Kan Bapak yang lemah sisi kanan nih Pak. Iya. Nah, ditaruh Pak nanti NMES-nya di bagian lengan bawah, ya lengan bawah sisi dalam maupun sisi luar, lengan atas maupun pada area bahu, bisa juga untuk tungkai Pak pada dasarnya. Nah, pada saat digunakan ya pemirsa di rumah, pada saat digunakan itu dibarengin dengan latihan agar manfaatnya lebih maksimal. Tujuannya apa? Tujuannya agar otot yang tadinya sudah lemah ini kita aktifkan kembali, bisa mencegah spastisitas atau kekakuan yang sering dialami oleh penderita stroke. Lalu yang kedua, ketika terstimulus dengan baik, maka nantinya otot akan mengirimkan sinyal ke otak. Kita sebutnya neurofeedback, Pak. Jadi nanti ketika sinyal itu dikirimkan, otak ini akan menangkap bahwa oh ini loh dulu otot yang sudah lemah, kini udah aktif kembali. Sehingga otak pun akan mencari berbagai jalan, ya penjalaran saraf yang baru untuk membantu meningkatkan kekuatan otot yang sudah mengalami kelemahan. Ini baik digunakan oleh Anda yang saat ini sedang berjuang ingin pulih dari stroke. Ingat ya pemirsa di rumah, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Harus ada yang diupayakan terutama pada 6 bulan pertama. 6 bulan pertama itu harus dikejar karena itu yang progresivitasnya paling baik. Tetapi kalau sudah lewat dari 6 bulan tetap juga harus dikejar nih kayak Bapak. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai terjadi komplikasi berulang. Jangan sampai terkena stroke lagi. Dan jangan sampai terkena komplikasi lainnya. Tentunya tetap sehat sampai usia lanjut ya Pak ya. Banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser dan kondisinya menjadi jauh lebih sehat. Ini dia cerita dari mereka. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Atas nama Go Healthy, kita mau support Bapak Indo dengan teknologi laser. Benar ya? Iya. Mas Boy? Ini dia teknologi laser. Salami tangan saya dulu, Pak. Bapak janji mau hidup sehat? Mau. Janji ya? Janji. Bapak janji ubah pola hidup? Betul. Makan lebih sehat? Iya. Tidur lebih teratur? Iya. Rajin olahraga? Bapak jangan putus asa, ini teknologi laser jadi bagian dari hidup Bapak. Diterima Pak ya? Wah, Terima luar kasih. biasa Pak. Makasih. Gimana rasanya Pak? Senang sekali. Senang sekali ya Pak ya? Ya. Terima kasih kepada Google Mall, juga Go Healthy, dan saya janji akan menjalani pola hidup yang sehat dan rutin menggunakan teknologi laser ini. Terima kasih. Produk Equalaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk dia menjaga, dia menguatkan dan memelihara massa otot kita. Harapannya penggunaan rutin dapat membantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada nih kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia melancarkan aliran darah di daerah kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Saatnya jadikan Equalaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun Equalaser dari GoGoMall. Terima kasih Pak Indo, tetap pakai teknologi lasernya, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan, dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Oleh karena itu, silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.